Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing kita selama ini. Materi yang diajarkan juga sangat menarik dan relevan. Perkenalkan, nama saya Anindya Idanjang Pramesti, mahasiswa dari program studi manajemen dengan NPM 0211233810. Hari ini saya akan menyampaikan hasil UTS saya yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar kebijakan moneter, perannya dalam perekonomian, serta dampaknya dalam sektor bisnis. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kehidupan sehari-hari. Pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu untuk stabilitas harga, yaitu untuk mengendalikan tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil. Lalu mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Yang terakhir, menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan untuk mengatur jumlah uang beredar. Tujuan yang kedua untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong aktivitas ekonomi melalui pengaturan likuiditas. Yang kedua, memastikan tersedianya kredit yang terjangkau untuk sektor produktif. Yang terakhir, menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan ekspansi usaha. Tujuan yang ketiga adalah stabilitas nilai tukar, yaitu menjaga nilai tukar mata uang agar tidak terlalu berfluktuasi. Yang kedua, melindungi daya beli masyarakat terhadap barang impor. Yang ketiga, memberikan kepastian bagi pelaku usaha akan transaksi internasional. Tujuan yang keempat adalah kesempatan kerja, yaitu mendukung penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membantu mengurangi pengangguran dengan mendorong investasi. Yang terakhir, memastikan sektor real dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja. Keempat tujuan ini saling terkait, mendukung satu sama lain. Misalnya, stabilitas harga akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Nilai tukar yang stabil membantu pengendalian inflasi dan mendukung perdagangan internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Biasanya diterapkan saat ekonomi terlambat. Contohnya termasuk pemotongan suku bunga dan pengurangan rasio cadangan wajib, serta operasi pasar terbuka di mana Bank Sentral membeli surat berharga untuk meningkatkan likuiditas. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi. Ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau meningkatkan rasio cadangan wajib, sehingga mengurangi pinjaman dan pengeluaran di masyarakat. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Ini adalah instrumen kebijakan moneter yang melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga oleh Bank Sentral untuk mengatur likuiditas di pasar. Pembelian ini, surat berharga meningkatkan uang beredar, sementara penjualannya mengurangi likuiditas. Selanjutnya ada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, jalur suku bunga. Bank Indonesia mengubah suku bunga untuk mempengaruhi permintaan kredit dan investasi. Kenaikan suku bunga biasanya menurunkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan efek yang terasa dalam waktu 2 bulan. Yang kedua, jalur nilai tukar. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah yang berdampak pada ekspor dan impor, serta inflasi. Kenaikan suku bunga cenderung memperkuat nilai tukar. Yang ketiga, jalur harga aset. Kebijakan moneter mempengaruhi harga aset seperti saham dan properti. Perubahan suku bunga dapat mengubah permintaan investasi dan konsumsi melalui efek kekayaan. Yang terakhir, jalur kredit. Suku bunga yang lebih tinggi mengurangi akses kredit, menekankan pengeluaran agregat, dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu pengendalian inflasi.
stimulus pertumbuhan ekonomi, stabilitas pasar keuangan, dan pengurangan pengangguran. Dampak negatifnya yang pertama risiko inflasi berlebih, yang kedua volatilitas pasar keuangan, yang ketiga dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ketidakpastian nilai tukar. Selanjutnya ada strategi penguatan kebijakan moneter. Yang pertama penguatan kerangka, yaitu merevitalisasi dan menyempurnakan peraturan perundangan yang ada. Yang kedua mengembangkan mekanisme pertukaran data dan informasi antar lembaga. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku dan kepentingan yang ada. Yang kedua, pengembangan instrumen kebijakan. Yang pertama itu memberikan insentif dan disinsentif yang jelas dalam implementasi kebijakan. Yang kedua, mengembangkan mekanisme dan evaluasi yang efektif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kebijakan. Strategi yang ketiga adalah penguatan kapasitas, yaitu meningkatkan kapasitas SDM atau sumber daya manusia pelaksanaan kebijakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Yang kedua, memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi pelaksana. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan ketertiban masyarakat. Strategi yang keempat, yaitu penguatan implementasi, yaitu memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antar pihak. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemangku lingkungan kepentingan. Yang ketiga, memperkuat penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Lalu ada koordinasi kebijakan moneter. Koordinasi yang pertama adalah koordinasi internal, mencakup sinergi antara Bank Indonesia atau BI dengan melalui program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, koordinasi eksternal, melibatkan kerjasama internasional dalam sistem pembayaran dan investasi, serta penggunaan mata uang lokal untuk transaksi internasional, guna memperkuat daya saing ekonomi domestik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kebijakan moneter yang tepat dapat mengendalikan inflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Penetapan suku bunga yang rendah dapat mendorong pinjaman dan investasi, sedangkan suku bunga yang tinggi dapat membantu menekankan inflasi. Namun, keseimbangan antara kedua tujuan ini harus dijaga agar tidak terjadi dampak negatif seperti resesi dan hiperinflasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian semua dan memberikan tindakan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.